Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin ghazirah. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahmatullah. Kita panjatkan yang pertama pujian dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah limpahkan kepada kita, sehingga atas limpahan nikmat tersebut kita masih diberikan petunjuk berjalan di atas syariatnya, yang hanya dengan berjalan di atas syariatnya kita akan selamat baik di dunia ataupun di akhirat, dan kita akan bisa kembali ke kampung halaman kita di akhirat, terkhusus surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jalan yang bisa menghubungkan kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat Islam, kecuali dengan mengamalkan Islam sebagaimana yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, pada malam Kamis kita membaca sebuah kitab atau sebuah buku yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang berjudul Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Pada malam yang penuh dengan keberkahan ini kita sampai pada bab perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya, sampai pada hadis yang ke-161. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Khamis, yang kelima, An Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abu Abdillah Nu'man ibn Bashir, semoga Allah SWT meridhai keduanya. Qal, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tusawwunna sufufakum. Luruskan shaf kalian. Aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Atau Allah akan menjadikan kalian centrang-pentrang, bercerai-berai. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad dan yang lainnya rahimahullahu taala. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, beliau ini Nu'man ibn Bashir tadi mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu meluruskan shaf-shaf kami sampai beliau itu seperti meluruskan bulu-bulu anak panah. Hatta idza ra'a anna qad aqalnahu,
Sehingga dia betul-betul tahu kami sudah paham akan keinginannya tadi. Summa kharaja yauman. Kemudian suatu saat Rasulullah SAW keluar. Faqama hatta kada an yukabbira. Kemudian beliau berdiri untuk sholat sampai sebentar lagi mau takbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu. Kemudian tatkala beliau mau memulai dengan takbir, beliau melihat seorang laki-laki yang dadanya terlalu maju dari shaf. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum." Luruskan shaf-shaf kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah akan menjadikan kalian bercerai-berai. Nah, hadis yang kelima dari bab perintah menjaga sunnah dan adab-adabnya, atau hadis yang ke-161 dari awal kitab, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian juga membawakan dua hadis tapi isinya hampir sama. Yang satu adalah lafaz dari Imam Muslim. Dari sahabat yang mulia itu Abu Abdillah. Sering kita sebutkan kalau bangsa Arab itu ada nama yang namanya kunyah yang diawali dengan apa? Abu Abdillah. Kalau dalam kitab bapaknya Abdullah. Namanya adalah Nu'man ibnu Bashir. Bapaknya adalah Bashir. Beliau pernah berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Masya Allah, seindah-indah dan sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung banget ya anak kalau membaca gini misalnya tadi An Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhuma qol, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Masya Allah. Coba, nikmat yang paling agung adalah nikmat dan kedudukan yang didapatkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Karena apa? Karena beliau-beliau itu mendapatkan kenikmatan suhbah, mendapatkan kenikmatan untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Sebaik-baik ucapan adalah firman Allah. Wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan mereka hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan petunjuk langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat suri tauladan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Makanya kalau mendengar kayak gini, hadis gini dari sahabat, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu kayaknya Masya Allah, beruntung sekali ya. Karena memang dalam akidah kita, keyakinan kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya sahabat itu adalah kedudukan yang paling tinggi setelah tentunya para nabi. Nah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tusawwunna sufufakum au la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Luruskan shaf kalian, atau Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian bercerai-berai. Maksudnya kalian akan menjadi apa? Bercerai-berai. Di sini dalam hadis yang mulia ini, salah satu daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meluruskan apa? Shaf.
Itu. Bahkan para ulama mengatakan wajib. Sebagiannya seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala seperti itu. Kenapa? Karena ada ancaman tatkala meninggalkan perintah tersebut, yaitu perintah meluruskan shaf. Ancamannya apa? Yaitu Allah akan mencerai-beraikan wajah kalian. Maksudnya para ulama, makna yang rajih, makna yang kuat adalah mencerai-beraikan wijhatun nadharikum, mencerai-beraikan sudut pandang kalian. Berarti apa? Hati kalian. Itu. Coba aja kaum muslimin sekarang berpecah belah. Sudut pandangnya bahkan dalam agama berbeda-beda. Kenapa kaum muslimin berpecah belah? Salah satu sebabnya adalah kenapa? Tidak meluruskan shaf. Loh, apa hubungannya meluruskan shaf dengan apa? Bercerai-berainya sudut pandang hati kaum muslimin. Ya ini kenapa? Dia mendapatkan ancaman. Maka barakallahu fikum kaum muslimin, luruskan shaf kalian. Luruskan apa? Shaf kalian tatkala mau sholat. Seperti itu. Yang betul-betul lurus. Nah, begitu juga ini disampaikan nih. Karena Rasulullah SAW yusawi suhufana. Rasulullah SAW itu kalau mau sholat, beliau betul-betul meluruskan shaf-shaf kami. Bahkan terkadang beliau dari awal shaf sampai akhir memastikan untuk apa? Shaf itu lurus. Begitu juga yang dilakukan Abu Bakar, begitu juga dilakukan oleh Umar, begitu juga dilakukan oleh Utsman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kalau zamannya Abu Bakar, apalagi zamannya Umar dan Utsman itu kan kaum muslimin sudah banyak banget ya. Jadi ada petugas yang apa? Meluruskan apa? Shaf. Seperti itu. Karena khawatir mereka para sahabat yang mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW, mendengarkannya langsung dari Rasulullah SAW, melihat praktek pengamalan dari Rasulullah SAW secara langsung, itu aja masih khawatir terjadi apa? Perpecahan di antara mereka. Maka apa? Saking khawatirnya beliau, para khulafaur rasyidin itu kalau mau sholat, dan ini masya Allah ya, kalau pemimpin dulu, pemimpin kaum muslimin ya itu. Ya pemimpin ya imam sholat. Kalau sekarang harusnya pemimpin adalah yang mengimami kaum muslimin. Seperti itu. Misalnya dari desa, berarti imamnya adalah apa? Kepala desanya. Mungkin di RW, imamnya adalah Pak RW-nya. Mungkin di RT, imamnya adalah apa? RT-nya. Seperti itu, masya Allah, luar biasa. Pemimpinnya apa? Taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rakyatnya taat kepada pemimpinnya. Maka tidak mungkin ada kecuali Allah balas dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah akan menjadikan negeri itu menjadi negeri yang baik dan akan mendapatkan Tuhannya sebagai Maha Pengampun. Tapi sekarang coba, pemimpinnya nggak tahu sholat atau tidak. Jangankan sholat berjamaah, jangankan mengimami rakyatnya, sholatnya aja tidak tahu. Bagaimana dengan rakyatnya? Karena bagaimanapun pengaruh pemimpin itu sangat besar, terutama dalam menjadikan suri toladan atau contoh. Betul. Barakallahu fikum. Nah ini. Jadi mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, terutama khulafaur rasyidin, itu apa? Menjadikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul apa? Dijaga. Makanya bab di sini adalah bab menjaga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Dijaga betul-betul. Dilanjutkan estafet untuk menjaga shaf.
Karena apa? Ya tadi, bisa tertimpa pada kaum muslimin ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Dicerai-beraikan hati mereka kaum muslimin. Dan sekarang kan seperti itu. Coba lihat softnya kaum muslimin, coba. Softnya centrang-pentrang. Ana sing maju titik, ana sing mundur setitik, ana sing menggamnya banget, ana sing subhanallah. Seperti itu. Sehingga apa? Tidak heran kalau apa? Hati kita sesama kaum muslimin cerai tidak bersatu. Softnya aja seperti itu. Dan berarti apa? Terkena apa? Ancaman dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan benar, iya kan? Coba kalau kita lihat suatu masjid yang softnya dijaga rapi, insya Allah pertikaian, perpecahan itu berkurang. Makanya ini saya wasiatkan kepada para imam, baik imam masjid, imam mushola, pokoknya imam salat, perhatikan soft jamaah kalian. Luruskan. Kalau belum lurus jangan. Sebagaimana ini Rasulullah SAW itu, beliau meluruskan soft sami. Sampai meluruskannya itu diibaratkan seperti meluruskan bulu dalam anak panah. Anak panah itu kan ada bulunya kan. Itu kan dirapikan. Kalau nggak rapi nanti kan apa? Timpang jalan anak panah kan. Diluruskan betul, dirapikan seperti itu. Masya Allah. Itu harusnya seperti itu. Nah, sampai beliau tahu bahwasanya kami paham dengan maksud beliau sallallahu alaihi wasallam itu apa? Kita suruh apa? Lurus softnya. Seperti itu. Kemudian suatu saat beliau keluar, maksudnya keluar untuk apa? Sholat. Tatkala sudah mau takbir, nah beliau melihat-lihat dulu. Tatkala sudah mau takbir, kemudian apa? Melihat ra'a rajulan badiyan sadruhu, melihat ada seorang laki-laki yang terlalu ke depan. Dadanya terlalu ke depan, berarti dia terlalu ke depan dari soft. Seperti itu. Maka Rasulullah SAW tidak melanjutkan untuk takbir. Tapi apa? Beliau mengingatkan, ibadallah, wahai hamba Allah, luruskan soft kalian. Kalau tidak, Allah akan apa? Mencerai-beraikan hati kalian. Nah itu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunah dalam artian apa? Tariqah, yaitu jalan, yaitu metode. Kalau salat jaga softnya, terutama imam harus betul-betul apa? Memperlihatkan betul-betul apa? Memperhatikan soft jamaahnya. Jangan sampai tidak lurus seperti itu. Nah, makanya, lah bagaimana soft yang lurus itu? Ini Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau mengatakan, aqimus sufufa, luruskan softnya. Fa innama tasufuna bisufufil malaikah. Kalian itu kalau bikin soft itu seperti softnya malaikat, yang rapi, yang lurus seperti itu. Wahadhu baina manakib, ratakan pundak kalian. Pundaknya itu yang rata, yang nempel pundak dengan pundak. Wasaddul khalal, rapatkan kaki kalian, jangan ada celah, tutup celah-celahnya. Nanti saya contohkan. Walinu baina aidi, walinu fi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah dengan saudara kalian tatkala mau meluruskan tadi. Nah, wala tadaru furjatin li syaitan, jangan tinggalkan celah untuk syaitan. Waman wasala sufan wasalahullah, siapa saja yang meluruskan soft, maka Allah akan menghubungi dia, maksudnya akan selalu menjaganya. Waman qata'a sofan, dan siapa saja
yang memutus shaf, dia nggak rapi, nggak lurus, qata'ahullah, maka Allah akan memotongnya, memotong perhatiannya, memotong rahmatnya, memotong penjagaannya dan yang lainnya. Seperti itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Nah, ini. Jadi apa? Sifat shaf yang Rasulullah SAW inginkan daripada shafnya kaum muslimin tatkala salat adalah seperti shafnya para malaikat. Yaitu apa? Ratakan pundak. Pundaknya yang rata. Maksudnya didempetkan. Susah. Biar bisa dempet pundak dengan pundak bagaimana? Merenggangkan kaki itu jangan terlalu lebar. Kalau terlalu lebar nggak akan ketemu, karena kakinya sudah apa? Terlalu lebar kan nggak akan ketemu. Jangan terlalu sempit. Nanti pundaknya ketemu, kakinya nggak ketemu. Nah terus bagaimana? Ukuran melebarkan kaki itu selebar pundak kita. Nah itu. Jadi merenggangkan kaki kita itu selebar pundak kita sehingga nanti pas pundaknya masing-masing, karena pundak orang berbeda-beda. Nanti ketemu jadinya kan lurus kan, kita lurus kan seperti ini, seperti itu nanti ketemu. Nah itu jadi caranya lurus itu meregangkan apa? Kaki itu selebar dengan pundak sehingga nanti ketemu antara apa? Pundak dengan pundak, kaki dengan kaki, tumit dengan tumit. Itu. Masya Allah. Coba rasakan bedanya, ikhwan kaum muslimin. Tatkala kita sholat napet lurus, masya Allah, ada ikatan loh, ikatan persaudaraan di atas Islam itu beda sekali. Beda tatkala kita sholatnya centrang-pentrang, terbuka, menggak-menggok, maju mundur dan yang lainnya. Aduh, itu nggak konsentrasi, nggak fokus, nggak khusyuk. Tapi masya Allah, coba praktekkan itu, rapatkan shaf. Membuka jangan terlalu lebar sehingga yang lain jadi susah. Jangan terlalu sempit. Tapi apa? Lurus selebar pundak kita. Sehingga nanti apa? Pundak kita bertemu dengan pundak saudara kita. Kaki kita bertemu dengan kaki saudara kita. Itu luar biasa. Ada kekhusyuan yang luar biasa. Hilang suudzon dengan saudara kita. Hilang prasangka buruk dengan saudara kita. Akan ada apa? Ikatan batin. Dalam psikologi, sentuhan dengan orang itu akan menimbulkan apa? Frekuensi tertentu. Itu. Ternyata memang betul itu. Kalau kita sering bersentuhan, apalagi dalam ranah ibadah, tentu akan ada frekuensi positif. Ikatan positif. Ikatan di atas keimanan, ikatan di atas ketakwaan, ikatan di atas ibadah, yaitu ibadah yang paling agung itu sholat. Masya Allah. Jadi dipraktekkan nanti. Nah, jadi ratakan dada. Wasaddul khalal. Tutup celahnya. Tadi itu. Makanya apa? Lebar benggangan kaki kita itu selebar bangkit pundak kita. Jadi kita kakinya lurus sehingga ketemu kaki dengan kaki. Masya Allah. Itu seperti itu. Tutup, jangan dibuka. Walinu fi aidi ikhwanikum, tapi alon-alon, lemah lembut. Ojo keol, seret seperti itu. Rapat itu seruduk seperti itu, kayak anak-anak kecil kalau sholat tarawih itu ya. Dulu itu waktu anak kecil sholat tarawih bilang yang Yasin sampai tabak yang jebol itu. Dulu pakai tabak ya, tabak tahu ya, anyaman bambu itu ya. Subhanallah, Mas Angger tarawih itu malah suruh
suruh mana nasi ngasim mak jebol tabaki nanti subhanallah dia namanya anak-anak daripada nggak sholat. Tapi orang tuanya harus coba mengingatkan kalau ada lagi. Dan sekarang udah nggak ada ya, karena nggak mungkin berani. Kenapa? Musolanya masjidnya semua pakai tembok. Seruduk kan, batu kayak sing melenong. Iya. Kalau dulu kan masih pakai gedek gitu kan, atau apa? Tabak gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Ya lurus ya pelan-pelan dalam apa kita meluruskan. Jangan disenggol-senggol seperti itu. Nah, wala tadaru furjat. Jangan tinggalkan celah untuk setan. Nah itu kalau tidak rapat itu nanti akan ada apa? Celah-celah yang dimana itu menjadikan tempat untuk setan mewaswaskan pada kita dalam sholat kita. Seperti itu. Makanya kalau rapat itu kita lebih khusyuk. Tapi kalau kita renggang banyak celah itu kita akan kemutan yang sing ora-ora. Kemutan mancing. Yang sembahyang aduh aku ngoten kencot ya kita kesel terus sembahyang waktu mie ayam lah misal mengenai pakapan nih. Nah, bayang pengen kemutannya apa? Ya. Sembahyang kemutannya regandok mudun. Aduh. Regandok mudun. Seorang nutup belas karo pakan aja lagi misalnya. Mumet kan seperti pantesan lebu kait mau besengut sebulan doke tuh turun seperti itu misalnya seperti barakallah rapatkan soft sehingga apa tidak ada celah yang mana itu akan digunakan setan untuk apa memberikan was-was dalam salat kita sehingga terpikir apa yang tadi tidak terpikir itu barakallahu fikum. Nah itu ditutup celah. Nah, ini dalam hadis ini keutamaan orang yang merapatkan dan menyambung apa? Shaf, meluruskan shaf dan merapatkannya apa? Waman wasala shafan. Siapa saja yang merapatkan dan menyambungkan shaf, wasalahullah. Allah akan menyambungnya, menyambung dengan rahmatnya, menyambung dengan kasih sayangnya, menyambung dengan rizkinya, menyambung dengan hubungannya dan yang lainnya. Masya Allah. Waman qata'a shafan qata'ahullah. Siapa yang memutus shaf, siapa yang tidak menyambung shaf, maka Allah akan memutusnya. Itu. Makanya kita sering kan itu pada bae sembahyang nang langgar siji atau nang masjid siji tapi ora kur. Kenapa? Deleng bae sofe. Seperti maka barakallahu fikum. Jaga softnya gitu ya, luruskan soft dalam sholat. Nah, kemudian hadis yang ke-162 Bismillahirrahmanirrahim as-sadis yang ke-6 atau yang ke-6 dari bab ini maksudnya ya. Kalau dari awal kitab berarti yang ke-162. An Abi Musa radhiyallahu ta'ala dari Abu Musa al-Asy'ari semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, "Ihtaraqa baitun bil Madinah ala ahlihi minal lail." Suatu malam ada sebuah rumah di Madinah yang terbakar bersama penghuninya. Falamma hudditsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala. Maka tatkala hal ini, kejadian ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, Inna hadihin nara aduwwul lakum. Sesungguhnya api ini adalah musuh untuk kalian. Fa'idha nimtum fa'adfi'uha ankum. Kalau kalian tidur, maka matikan api. Masya Allah. Jadi ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Abu Musa al-Asy'ari, beliau mengkabarkan suatu saat ada apa? Rumah kebakaran di Madinah dan apa? Qadarullah wa masya'a fa'al. Terjadi apa yang terjadi yaitu apa? Penghuninya ikut terbakar.
Dan berita ini disampaikan kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya api itu adalah musuh kalian. Api itu memang dia apa? Diciptakannya jin iblis kan dari api itu kan. Nah, dan itu musuh. Maka kalau kita tidak bisa menundukkan musuh tadi, api tadi, tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka akan membahayakan kita. Maka di sini petunjuk daripada sunnah Rasulullah SAW adalah apa? Kalau tidur matikan apa? Api. Ya, Masya Allah coba. Sudah diatur sebegitu rapinya dalam syariat agama kita. Jadi itu bukan perintahnya Pak Bahlil ya. Kalau masak sudah selesai itu matikan kompor. Itu bukan. Itu ya kalau sudah selesai jelas dimatikan, masa nggak dimatikan ya. Ini sudah berarti Masya Allah, semoga Pak Bahlil memang beliau mungkin belajar Riyadhus Shalihin itu ya. Jadi, baca kitab ini mungkin ya, baca hadis ini mungkin ya. Ternyata ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian tidur jangan lupa matikan apa? Api. Karena apa? Api itu musuh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk daripada apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah SAW, kalau tidur kita mematikan apa? Api, jangan lupa dilihat seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini berselisih termasuk listrik seperti itu. Walaupun ada yang mengatakan enggak, kalau listrik ya bukan seperti itu. Tapi yang enggak apa-apa. Kalau untuk apa? Hemat dan yang lainnya dimatikanlah listriknya di tempat-tempat yang tidak membutuhkan apa? Penerangan listrik dan yang lainnya seperti itu. Nah, dan api ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 71 sampai 73. Afara'aitumun naral lati turun? Apakah dan terangkanlah api yang kalian nyalakan. A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un? Apakah kamu yang menumbuhkan pohonnya atau kami yang menumbuhkan? Maksudnya apa? Karena api itu kan enggak ada api zaman dulu seperti itu kecuali harus ada apa? Kayu bakarnya, ya kan? Nah, yang menciptakan kayu bakar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditantang, kamu yang menciptakan atau aku? Maksudnya untuk apa? Ini pengeling-eling seluruh nikmat sampai pun api, dan api itu kebutuhan yang sangat primer. Ya tidak? Bayangkan kalau nggak ada api ya, kawan. Ada kehidupan nggak kira-kira? Iya kan? Hampir nggak ada kehidupan mungkin di bumi. Iya kan? Seperti itu. Makanya saking pentingnya api, saking bermanfaatnya api, sebagian umat karena melihat secara akalnya bahwasanya apa? Sumber kehidupan adalah salah satunya adalah api, maka api dijadikan sebagai apa? Tuhan. Ini tidak? Yaitu agama apa? Majusi, Persia, Iran dulu. Sekarang jadi Iran, negara Iran. Dulu adalah negara apa? Atau kerajaan Persia. Itu Tuhannya adalah api. Mereka memiliki apa? Api abadi yang dijaga terus. Kenapa? Karena menurut akalnya, coba mustahil ada kehidupan di dunia kalau nggak ada api. Berarti api luar biasa. Makanya dianggap sampai saking luar biasa dijadikan Tuhan. Dan Allah SWT mengingatkan ini. Afara'aitumun nara allati turun? Apa pendapat kalian tentang apa? Api yang engkau nyalakan. Kamu yang menumbuhkan pohon untuk menjadi kayu bakarnya atau kami yang menyediakan, yang menumbuhkannya? Kami. Berarti hakikatnya yang menciptakan api siapa? Kami. Jadi diingatkan itu. Seperti itu. Nah, kemudian apa? Nahnu ja'alnaha tadhkiratan. Tujuan Allah menciptakan api yang pertama adalah untuk sebagai pengingat. Pengingat bahwasanya ada Tuhan yang apa?
menciptakan api tadi, bukan api itu adalah apa? Tuhan. Jangan sampai disembah. Justru sebagai pengingat adanya api yang sangat bermanfaat. Bahkan dengan sebab api itu adanya kehidupan di dunia, harusnya kita apa? Mengingat akan siapa? Pencipta api tadi, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Tazkiratan, pengingat akan apa? Akan neraka. Apa bahasa api? Bahasa Arabnya api apa? Narun. Bahasa neraka apa? Salah satu bahasa Arabnya neraka narun. Sama. Karena memang neraka itu dari api. Itu pengingat kepada kita. Makanya sebagian para ulama salafus saleh dahulu kalau mereka mau bermaksiat, itu Masya Allah, mereka akan datang ke api. Kemudian mereka akan apa? Membakar apa? Jarinya. Kalau kuat, dia mengatakan kepada dirinya, kalau kamu kuat wahai diriku, itu. Dia mengingatkan pada dirinya sendiri. Kalau kamu kuat, kalau jari kamu ini bisa menahan api ini, maka silahkan bermaksiat kepada Allah SWT. Lanjutkan maksiatnya. Mau judi, mau zina, mau korupsi, mau berdusta, mau apapun silahkan. Kalau sanggup menahan panasnya apa? Api ini. Yang sangat kecil tadi. Seperti itu. Makanya kalau mau bermaksud seperti itu. Mereka apa? Datang, menyalakan api, kemudian membakar apa? Jarinya. Kuat nggak? Kalau enggak, maka nggak mau lagi bermaksiat. Karena apa? Salah satu fungsi dari apa adalah nahnu ja'alnaha tadzkiratan. Kami jadikan api tadi untuk apa? Pengingat akan adanya azab yang berupa an-nar, yaitu neraka yang memang dari api tadi. Barakallahu fikum. Nah itu. Makanya barakallahu fikum, enggak ada yang kita sanggup untuk apa? Menahan api tadi. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan apa? Seluruh api di dunia termasuk matahari, termasuk lava, termasuk apapun, seluruh api di dunia itu adalah 1/60 daripada api yang ada di akhir. Ya Allah menurunkan api seluruh yang ada di dunia ini adalah 1/60 dari api yang ada di neraka. Bayangkan coba. 1/60-nya itu sudah termasuk matahari, termasuk semuanya itu. Berarti kalau cuma kita mau tadi untuk menakut-nakuti diri kita tadi, membakar dengan lilin atau apa, itu berarti seperberapa triliun itu. Itu aja kita nggak sanggup, ya kan? Nggak sanggup untuk apa? Menahan panasnya, iya kan? Coba, apalagi kalau matahari, itu seluruh panas api yang ada di dunia itu adalah 1/60 dari api yang ada di neraka. Bayangkan coba. Ya memang hancur sudah, dibentuk lagi, nggak bakal kuat ya kawan. Makanya itu api itu Allah jadikan fungsi pertama adalah apa? Tazkiratan, sebagai pengingat. Akan apa? Pertama tadi pengingat akan penciptanya api tadi, yaitu Allah. Pengingat akan apa? Pedihnya akibat dari maksiat, yaitu akan dibakar di atas api neraka jahat. Wa mata'an lil nahnu ja'alnaha tadzkiratan wa mata'an lil muqwin. Dan yang kedua adalah mata'an, sebagai apa? Barang yang berguna bagi orang musafir. Nah itu. Ya berarti di sini api sebagai tadi pengingat dan sebagai manfaat. Salah satunya untuk orang musafir, ketika dia ada di padang pasir dingin seperti itu kan, dia bisa menyalakan api, bisa berhangat, bisa melindungi dari hewan buas dan yang lainnya seperti itu. Dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan api tadi, karena api adalah sumber energi seperti itu kan. Bahkan hampir-hampir tidak ada kehidupan kalau tidak ada api. Jadi itu adalah barang yang sangat bermanfaat bagi kita. Allah menciptakannya gratis seperti itu. Nah, makanya manusia itu berserikat dalam 3 hal. Dalam air, api. Ini kok kayak film apa itu?
avatar apa itu ya. Manusia itu berserikat dalam 3 hal, air, api, dan rumput. Maksudnya berserikat itu apa? Maksudnya berserikat itu boleh dia mengambil tanpa izin. Misal ya, antum punya tanah, kemudian tanah antum itu ada mata airnya. Kemudian orang ngambil, itu antum nggak boleh memarahinya. Seperti itu. Beda kalau antum yang mengusahakan. Misalnya antum bikin sumur bor, misal gitu ya. Misal seperti itu. Walaupun itu tetap yang saya adalah boleh seperti itu. Kemudian antum buat galon, isi galon seperti itu ya. Terus apa? Galonnya usia ini geledak gawa. Nah, sih manusia berserikat di dalam 3 hal katanya. Salah satu apa banyu banyu iki bantu ora apa orang ngomong ora apa. Ya nggak banyu tuh ora apa. Kuwi anu banyu kan wis bokor di filter golek apa bae. Begitu juga ada api, misalnya dalam api itu manusia berserikat boleh mengambil tanpa bilang. Atau rumput, tapi ingat rumput yang tidak diusahakan, rumput liar maksudnya loh ya. Seperti itu. Anak-anak kan peternak gitu ya. Misalnya anak nanam rumput, muja, tertanduri, dipupuk, dirawat, gijik-gijik, diarit. Dengan alasan apa? Manusia berserikat di dalam 3 hal. Salah satunya adalah rumput. Dia orang kena ngomong Ustaz, orang ngomong berapa apa. Iya rumput liar, kita rumput tetandur. Barakallahu. Ini yang bisa sampaikan. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di atas sunnah Rasulullah SAW dan adab-adabnya, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia kita, kemudian di akhirat kita kelak. Dan insya Allah tatkala kita berada di atas sunnah Rasulullah SAW, itu satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.